Manchester United yang saat ini dinahkodai mantan gelandang mereka Michael Carrick memiliki kekurangan yang harus diperbaiki secepatnya. Michael Carrick yang mencatatkan 464 penampilan bersama Setan Merah bukan sosok asing di Old Trafford. Ia juga memiliki pengalaman melatih setelah 3 tahun menangani Middlesbrough. Namun, tugas yang kini menantinya di MU jelas berada di level yang jauh lebih tinggi. Kekecewaan selama 1 dekade terakhir menciptakan kombinasi beracun antara apatisme dan kemarahan di kalangan supporter MU. Meski kritik sering diarahkan kepada hierarki dan kepemilikan klub, Carrick tetap akan merasakan tekanan besar jika hasil di lapangan tak kunjung membaik, meskipun statusnya hanya pelatih interim. Masalah di MU sangat banyak, tetapi Carrick hanya bisa menangani aspek di atas lapangan. Berikut 3 hal utama yang harus segera ia fokuskan untuk membawa klub kembali ke jalur yang benar. Prioritas utama Michael Carrick adalah menerapkan sistem 4 back secara permanen. Selama menangani Middlesbrough, ia hampir selalu menggunakan formasi 4-2-3-1 dan jarang menyimpang dari sistem tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Carrick kemungkinan besar akan meninggalkan skema 3-4-2-1 peninggalan Amorim. Kebutuhan akan konsistensi di lini pertahanan United sangat jelas. Musim ini mereka telah kebobolan 32 gol di Premier League, terbanyak dibandingkan tim manapun di 14 besar klasemen. Perubahan konstan di lini belakang hanya memperparah masalah dengan catatan hanya 2 clean sheet dari 21 laga, sebuah statistik yang sulit diterima. Kedatangan kiper Senne Lammens memberi Carrick kepastian di bawah mistar, tetapi keputusan besar tetap harus diambil di sektor 4 back. Luke Shaw diperkirakan aman di posisi bek kiri dengan Lisandro Martinez sebagai bek tengah kiri. Matthijs de Ligt berpeluang menjadi pemimpin lini belakang setelah pulih dari cedera, sementara Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui akan bersaing di posisi bek kanan. Apapun konfigurasi akhirnya, stabilitas menjadi kunci. Terlalu banyak perubahan hanya akan membingungkan pertahanan yang sudah tampil di bawah standar, terlebih ketika hubungan antar pemain sulit terbangun dalam lini belakang yang terus berubah. Dengan absennya MU di kompetisi Eropa dan sudah tersingkir dari 2 kompetisi piala domestik, rotasi di lini belakang sejatinya tidak diperlukan. Permainan MU di sepertiga akhir lapangan kini terasa hambar dan mudah ditebak. Padahal secara statistik dasar, Setan Merah tampil cukup menjanjikan. Mereka berada di peringkat teratas untuk jumlah tembakan tepat sasaran per laga dan kedua untuk expected goals atau XG di Premier League musim ini. Namun, performa menyerang belakangan ini sangat mengecewakan. MU hanya mampu mencetak lebih dari 1 gol dalam 1 dari 6 laga terakhir. Itu pun saat mencetak 2 gol melawan Burnley yang berada di posisi ke-19, tetapi tetap gagal meraih kemenangan. Hasil imbang tanpa daya melawan Leeds United dan Wolverhampton Wanderers menunjukkan masalah serius dalam membongkar pertahanan rendah lawan. Carrick dikenal dengan filosofi berbasis penguasaan bola saat melatih Middlesbrough, yang dibarengi produktivitas tinggi, 220 gol dalam 136 pertandingan. Rekam jejak ini menjadi sinyal positif, mengingat ia kini menangani sejumlah penyerang berbakat Premier League. Sektor sayap bisa menjadi tantangan tersendiri setelah eksodus winger MU pada musim panas lalu. Saat ini hanya Bryan Mbeumo dan Amad Diallo yang menjadi opsi senior alami. Meski demikian, Carrick harus menemukan solusi atas persoalan ini. Dalam wawancara yang dilakukan tak lama setelah diumumkan sebagai pelatih interim, Carrick menyatakan ambisinya. Mudah-mudahan kami bisa memainkan sepak bola yang benar-benar menarik, bersikap positif, mengekspresikan diri, dan membawa kegembiraan. Saya ingin berdiri dari kursi saya. Di sisi lain, situasi Kobbie Mainoo menjadi gangguan yang tidak perlu bagi MU musim ini. Setelah permintaan peminjamannya ditolak pada musim panas lalu, gelandang 20 tahun itu nyaris sepenuhnya diabaikan oleh Amorim pada paruh pertama musim. Hingga kini, ia belum sekalipun menjadi starter di Premier League musim 2025-2026. Mainoo menjadi korban sistem Amorim yang menuntutnya bersaing secara langsung dengan Bruno Fernandes untuk satu tempat di tim. Sebuah persaingan yang nyaris mustahil dimenangkan. Absennya MU di kompetisi Eropa semakin membatasi menit bermainnya. Namun, kepergian Amorim bisa menjadi titik balik. Mainoo tampak ideal untuk berduet dengan Casemiro dalam skema double pivot ala Carrick, sementara Bruno Fernandes dapat dimainkan lebih maju sebagai gelandang nomor 10. Carrick sendiri pernah melontarkan pujian tinggi kepada Mainoo yang mengindikasikan kesiapannya memberi gelandang muda tersebut kesempatan untuk membuktikan diri kembali.
Memberi Mainu ruang untuk menemukan kembali ritmenya akan disambut positif oleh para supporter MU yang frustasi melihat minimnya menit bermain sang pengagan akademi. Bagi Carrick, ini juga bisa menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mendongkrak moral tim. Dalam menangani MU, Carrick akan didukung oleh Steve Holland, Jonathan Woodgate, Johnny Watergate, Travis Binion, dan Craig Mawson. Kelima sosok ini akan membantu Carrick mengarahkan tim hingga akhir musim. Dari daftar tersebut, Holland dan Woodgate menjadi dua pelatih yang belum pernah menjadi bagian dari struktur pelatihan United. Sementara Evans, Binion, dan Mawson berasal dari internal klub. Namun dalam upayanya untuk mengembalikan performa MU, Carrick juga tak luput dari kritik negatif. Mantan bek kanan Manchester United, Gary Neville, menilai Manchester United tidak bisa mempertimbangkan Michael Carrick sebagai pelatih hetas selama 1 musim. Menurutnya, keputusan itu harus berdiri terpisah dari hasil apapun yang mungkin diraih Carrick hingga akhir kompetisi. Gary Neville menegaskan bahkan jika Carrick mampu membawa United meraih kemenangan beruntun dan finish di zona Liga Champions, klub tetap harus berpikir lebih luas. Ia menilai situasi seperti itu bisa menggoda, tetapi tidak boleh mengaburkan rencana jangka panjang. Jika ia memenangkan setiap pertandingan, kita bisa saja duduk di sini di akhir musim dengan hasil luar biasa. Para penggemar bersemangat, berada di posisi Liga Champions. Itu bisa terjadi, dan kita semua bisa terbawa suasana. Neville menyebut nama-nama pelatih elit sebagai pembanding yang seharusnya masuk radar United. Ia secara khusus menyinggung nama Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, dan Carlo Ancelotti sebagai opsi yang patut dipertimbangkan. Penunjukan Michael Carrick sebagai pelatih interim Manchester United adalah langkah yang syarat emosi sekaligus penuh resiko. Di satu sisi, Carrick membawa pemahaman mendalam tentang DNA klub, nilai-nilai ruang ganti, serta pengalaman pelatih yang tidak bisa dianggap remeh. Di sisi lain, kondisi MU saat ini terlalu kompleks untuk disembuhkan dengan sentimen nostalgia semata. Tekanan supporter, ekspektasi media, dan masalah struktural yang sudah mengakar membuat tugas Carrick jauh dari kata sederhana. Namun justru disitulah letak tantangannya. Apakah ia mampu menghadirkan stabilitas, menghidupkan kembali permainan menyerang, dan memberi harapan baru, meskipun hanya sementara, bagi klub yang sudah lama kehilangan arah? Terlepas dari bagaimana hasil akhirnya nanti, periode ini akan menjadi ujian karakter, kapasitas, dan keberanian Carrick sebagai pelatih. Ia mungkin bukan solusi jangka panjang, seperti yang juga ditegaskan Gary Neville, namun ia memiliki kesempatan emas untuk meninggalkan fondasi yang lebih sehat bagi manajer berikutnya. Jika Carrick mampu mengembalikan identitas permainan, memaksimalkan pemain muda seperti Kobbie Mainoo, dan setidaknya membuat Old Trafford kembali bergairah, maka masa jabatannya akan dikenang sebagai masa transisi yang bermakna, bukan sekedar pengisi kekosongan. Jika kalian menyukai pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola dunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.